bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Kedalaman spiritual. Setiap sesuatu wujud, setiap sesuatu eksistensi, setiap sesuatu yang ada itu mengandung roh dengan tingkat gradasi roh yang berbeda-beda. Memaknai kehidupan. Sesuatu itu disebut menang, sesuatu itu disebut kalah. Itu perlu kita posisikan dalam sudut pandang yang komprehensif. Jangan kita terjebak kepada logika empiris sehingga yang kita jadikan ukuran hanya empiris saja. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat, Kamis jam 9 malam, live di Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Proses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kembali kita berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Februari 2011. Dan Alhamdulillah sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwo. Oke. Agak sedikit berdengung suaranya Siwo. Mudah-mudahan tidak ada masalah nanti ya Siwo ya. Karena di rumah katanya lagi nggak karuan Siwo nomor teleponnya ya. Telepon rumahnya rusak. Telepon rumahnya baru rusak nih. Oh gitu. Mau ditengok ceritanya. Kali. Oke Siwo, terima kasih. Meskipun dengan menggunakan handphone masih bisa kita sharing selama hampir kurang lebih 1,5 jam. Jadi silakan Light Audience. Siwo sudah menunggu. Anda saya undang di 021 398 35905. Kita coba yang pertama ya. Kira-kira siapa yang masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mas Ril Cipulir. Siapa Mas Ril? Mas Ril Cipulir. Oke, silakan Mas. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Siwo, saya baca di website Pergolakan Pemikiran. Itu untuk mencari kebenaran kita butuh informasi. Informasi tentu datang yang kebenaran tentu datang dari Tuhan. Sumber kebenaran dari Tuhan. Tetapi kita mesti mendapatkan kebenaran hakiki tersebut melalui nabi-nabi. Jika kita telah mampu, kita bisa langsung mengakses ke beliau itu dan menjadikan beliau itu sumber informasi primer kita. Jika kita belum mampu mengakses langsung, kita upayakan mengakses ke wakil beliau yang tentu saja ditunjuk langsung oleh sang wakil tersebut. Tidak bisa disebut wakil manakala ditetapkan atas hasil aklamasi. Jika belum mampu mengakses langsung ke sang wakil tersebut, alternatifnya kita mengakses ke wakil tersebut. Begitu seterusnya sampai ke diri kita. Yang saya ingin tanyakan adalah siapakah orang yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad sebagai wakilnya, dan apa komentar Siwo tentang peristiwa Hadirkum? Peristiwa apa Pak? Hadirkum. Ya. Oke. Ya, terus yang kedua pertanyaan saya, ini mungkin tidak ada hubungannya sama pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Siwo tentang perkawinan beda agama, yang laki-laki Islam, yang perempuan Kristen? Atau sebaliknya begitu ya? Ya, itu saya Siwo. Baik, terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siwo. Ya. Baik, Light Audience, sepertinya terputus hubungan kita dengan Siwo Agus Hidayat. Oke, saya coba akan hubungi beliau lagi ya, karena memang saya tidak menggunakan line telepon di rumah atau PSTN, tapi saya menggunakan GSM-nya. Jadi mungkin memang ada sedikit kendala dengan sinyal yang terjadi antara hubungan kita dengan Siwo Agus Hidayat. Sebelum saya coba hubungi lagi, kita dengar dulu yang berikut ini.
lakukanlah. Yang ketiga, orang soleh ikutilah. Yang keempat, puasa sunnah amal. Ya baik, Light Audience, mohon maaf atas ketidaknyamanan pendengaran Anda malam hari ini. Tapi insya Allah kita akan terus berlanjut ya sampai di akhir acara nanti. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Salah pencet ya Siwo ya. Oke Siwo, Setiap silakan. sesuatu kan ada maknanya. Betul, amin. Ya mudah-mudahan bermakna untuk kita malam hari ini. Silakan Siwo. Ya, sambil ya. Monggo. Pada teman-teman seluruhnya, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita ketemu lagi dan kita akan sharing kembali. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi proses masing-masing kita dalam rangka menuju ke kesejatian diri. Seperti biasa, sedikit mukadimah, mudah-mudahan tidak bosan aja. Paling mukadimahnya ya sama, diulang-ulang. Tapi konon mengulang yang baik itu baik ya. Yang pertama sekali adalah bahwa mohon dudukkan saya pada proporsi saya. Saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Itu yang pertama. Jadi karena saya sekedar teman sharing, itu boleh diterima, boleh ditolak. Kita juga boleh berbeda pendapat, bahkan juga kita boleh bukan hanya berbeda pendapat, bertentangan pendapat juga boleh. Mau diterima boleh, mau tidak diterima juga boleh. Namanya juga sharing kan. Dan di antara kita posisinya sama-sama sebagai orang yang ingin berproses. Kita duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya sharingkan itu sangat terbatasi oleh keterbatasan saya atas relatifan pemahaman dan keyakinan saya. Jadi murni sekedar mewakili pemahaman dan keyakinan saya. Saya tidak pernah berani mengatasnamakan menurut ayat ini atau menurut hadis atau menurut Islam. Itu belum kapasitas saya. Saya hanya bisa men-sharingkan menurut yang saya pahami sementara ini, sehingga sangat bisa dikritisi dan bisa untuk direkonstruksi, bisa diperbaiki. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, meskipun juga mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak adalah satu konsekuensi, adalah satu pengambilan keputusan, adalah satu pengambilan sikap. Kita menolak ataupun menerima pasti akan diikuti oleh akibatnya. Dan akibat itu pasti diterima oleh sang pemilih sikap. Ya, mungkin itu yang terpenting sebagai mukadimah. Sekedar mengingat ulang saja. Teman-teman, terus kita akan masuk ke topik pertama yang diangkat oleh Mas Rel. Mas Rel, mungkin saya pengen apa Mas Ariel ya maksudnya, tapi real, ya sudah lah Mas Riel aja ya. Mas Riel Siwo. Mas Riel, ya, di Cibulir. Beliau mengangkat permasalahan tentang mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu sangat butuh informasi. Tetapi ada yang lebih penting lagi dari informasi, yaitu sumbernya. Sumber informasi. Kemudian beliau meruntut gitu, bahwa sumber informasi, sumber kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, untuk mengakses kebenaran yang sumbernya dari Tuhan, kita nggak bisa langsung
melalui wakilnya para nabi, para rasul, para imam. Nah, kalau kita tidak bisa langsung connect kepada sang nabi, maka kita melalui siapa yang dapat otoritas ditunjuk oleh sang nabi. Beliau mengistilahkan tadi wakil. Kalau wakil langsung yang ditunjuk oleh nabi tidak bisa, maka kita ambil wakil yang ditunjuk oleh wakilnya sang nabi, dan seterusnya sampai kepada diri kita. Nah, setelah itu beliau mempertanyakan, siapa sih sumber informasi, sumber kebenaran yang sumbernya dari Tuhan melalui nabi, kemudian nabi menunjuk otoritasnya wakil setelah beliau, itu siapa yang kita perlu merujuk ke sana. Ya, jadi pertanyaannya, siapa sih yang ditunjuk oleh sang nabi sebagai wakil, dan itu akan kita jadikan sebagai sumber informasi kebenaran. Begini, sepanjang yang saya tahu, sejak awal beliau melaksanakan tugas kewakilan, tugas kekhalifahan, tugas sebagai seorang nabi, tugas sebagai wakil Tuhan, itu beliau sudah memberikan banyak indikasi-indikasi, bukan indikasi ya, banyak petunjuk-petunjuk siapa yang menjadi wakil beliau. Sejak pada saat beliau dakwah secara diam-diam, ya, belum dakwah terang-terangan, beliau melakukan dakwah secara siri ini, secara diam-diam, itu sepanjang saya belajar tarikh itu sekitar ada 3 tahun. Nah, dalam rentang 3 tahun itu ada salah satu kejadian pada saat beliau mengumpulkan seluruh keluarga besar Bani Hashim, ya, termasuk di sana ada Pak D-nya yang namanya ada Abu Thalib misalnya, ya. Kemudian juga ada yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, dikumpulkan di sana. Kemudian di dalam teks sejarah yang sempat saya baca, itu di depan keluarga besar Bani Hashim itu, beliau setelah menyampaikan hal-hal, dan pada salah satu kalimat itu beliau mempertanyakan, siapakah di antara kalian yang bersedia menjadi wakilku? Itu. Nah, yang kemudian nggak ada yang tunjuk, tidak ada yang mau, kecuali ada seorang anak kecil belasan tahun yang namanya Ali, anaknya Abu Thalib, sering disebut dengan Ali bin Abu Thalib. Nah, setelah itu maka Abu Lahab itu menyindir kepada saudaranya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib, tuh lihat tuh kegilaan Muhammad itu. Ya, karena di kalimat lain Nabi Muhammad mengatakan bahwa taatilah wakilku. Jadi pada saat itu para pembesar Bani Hashim, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, itu berarti diperintahkan oleh sang Nabi untuk taat sama anak kecil itu yang baru belasan tahun. Jadi semacam ada cemooh itu dari Abu Lahab kepada Abu Thalib. Tuh, lihat tuh kegilaan Muhammad. Berarti kita ini, orang-orang tua ini,
diperintahkan sama Muhammad untuk taat sama anak kecil itu, anakmu itu, gitu, kurang lebih seperti itu. Itu satu kejadian yang di dalam kitab tarikh itu muktabar, diriwayatkan oleh hampir semua kitab-kitab besar sejarah yang diterima di semua golongan Islam, baik di Sunni maupun di Syiah. Ya, itu satu momen yang di sana ada terkait dengan istilah penunjukan wakil. Ya, itu. Dan nanti pada perjalanan dakwah beliau nanti banyak lagi kejadian-kejadian yang mengarah ke substansi itu. Nah, kemudian itu juga nanti terkait pada pertanyaan kedua yang mempertanyakan tentang bagaimana pendapat Jiwa tentang Ghodirhum. Ghodirhum itu sebuah kejadian ya di tempat namanya Al-Ghodir, dan di sana ada oase yang namanya Hum, sehingga tempat itu, kejadian itu sering disebut sebagai peristiwa Ghodirhum. Ya, Ghodirhum itu terjadi setelah Rasulullah Muhammad melaksanakan haji yang sering disebut sebagai Hajjul Wada, haji satu-satunya. Rasulullah berhaji hanya sekali dan juga disebut sebagai Hajjul Wada, haji terakhir. Padahal ya cuma sekali itu Rasulullah menunaikan haji. Nah, kemudian selepas itu Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum muslimin, baik yang mau pulang ke Madinah ataupun orang-orang yang dari Makkah. Ya, tempat tinggal Rasulullah kan Madinah pada akhir hayat beliau. Kemudian haji ke Makkah. Setelah beliau mau pulang lagi ke Madinah, di tempat Al-Ghodirhum itu beliau memerintahkan atas perintah wahyu untuk mengumpulkan semua di tempat namanya Ghodirhum. Maka kemudian sering disebut dengan peristiwa Ghodirhum. Di dalam kitab-kitab besar sejarah Islam disebutkan agak berbeda jumlah angka berapa orang kaum muslimin yang berkumpul di situ, tetapi sepanjang saya belajar sejarah, dari komparasi sejarah beberapa kitab muktabar, itu yang menyebutkan paling sedikit itu jumlahnya ada 110.000 orang. Nah, jadi itu peristiwa yang cukup serius. Sementara ada kitab-kitab lain yang menyebutkan jumlahnya ada 120.000, ada yang mengatakan 130.000 gitu ya. Tapi sepanjang yang pernah saya pelajari itu minimal yang disebutkan oleh kitab-kitab sejarah itu minimal 110.000 kaum muslimin. Nah, di peristiwa Ghodirhum itu beliau berkhutbah yang terkenal dengan khutbah Hujjatul Wada, khutbah haji wada. Nah, di dalam khutbah itu antara lain juga ada substansi yang sama dengan yang saya sebut di depan, yaitu mendekretkan terhadap siapa yang mewakili aku. Dan orangnya masih sama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu sejarah Ghodirhum seperti itu, terkait dengan beliau sekian kali menunjuk siapa yang menjadi wakilku. Itu sejak awal dakwahnya itu sudah ada, dan di periode akhir-akhir tugas dakwah beliau juga ada deklarasi itu. Nah, maka kemudian kalau kita melihat perkembangan sejarah Islam selanjutnya, posisi atau figur Ali bin Abi Thalib itu kemudian hampir semua sepakat dengan satu gelar yang ada pada beliau, yaitu
gelar yang pertama itu digelari sebagai karamallahu wajah, sementara tidak ada sahabat lain yang punya gelar itu. Ya, selalu gelar itu untuk beliau, Ali bin Abi Thalib, Ali karamallahu wajah. Dan ada gelar lain yang juga tidak disandang oleh para sahabat yang lain, yaitu gelar imam. Dalam buku sejarah tidak pernah saya menjumpai ada istilah Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman. Itu tidak pernah saya mendapati dalam kajian sejarah. Tetapi kalau sebutan imam itu untuk Ali, sehingga sebutannya adalah Imam Ali, itu kita bisa mendapatkan data sejarah tentang itu luar biasa banyaknya. Dan juga itu gelar namanya Imam Ali itu diterima di semua kalangan mazhab muslimin pada perkembangan sejarah berikutnya. Apalagi kalau kita masuk ke dunia yang agak lebih spiritual, yaitu para kaum sufi, para kaum arifin, orang-orang yang dia menjalankan spiritualnya dalam rangka menuju kepada Tuhan, dalam rangka takarub kepada Allah. Ya, ada yang lewat tarekat misalnya, dan ada yang lewat dengan metode-metode suluk tertentu. Itu hampir selalu, sepanjang yang saya pelajari, selalu yang disebut sebagai wali kutub. Ya, jadi rujukan spiritual, rujukan yang menjadi perantaraan spiritual menuju sang Rasul, itu yang menjadi disebut wali kutub, itu selalu Ali bin Abi Thalib. Ada misalnya yang menjadikan wali kutub itu misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya gitu ya, ada. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani juga dia mempunyai wali kutubnya juga Ali bin Abi Thalib. Nah, yang agak berbeda yang saya dapati itu di komunitas Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Profesor Dr. Qadirun Yahya, MPH, MPhD, MSc. Pangkatnya banyak sekali itu yang berpusat di Medan. Itu beda. Ya, jadi rujukan wali kutubnya bukan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi kepada Abu Bakar. Ya, tapi saya hanya mendapati satu komunitas itu saja dalam hal menapak jalan spiritual yang mendudukkan wali kutubnya itu Abu Bakar. Itu hanya satu komunitas Naqsabandiyah itu saja. Bukan Naqsabandinya NU ya, tapi Naqsabandi yang beda. Sementara semua komunitas-komunitas sufi, komunitas-komunitas arifin, komunitas-komunitas tarekat, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, sepanjang sempat saya pelajari, itu semua merujuk kepada wali kutubnya adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Sering disebutnya sebagai Imam Ali. Di daerah Jawa sering pakai sebutan Bagindo Ali, ya, Baginda Ali. Ya, seperti itu. Nah, itu juga terkait kepada masalah rujukan. Beliau sebagai figur rujukan spiritual, ya, itu tidak ada perbedaan pendapat antara Sunni maupun Syi'i, ya, dalam rujukan spiritual, pimpinan spiritual, ya, setelah Nabi. Tapi kalau kemudian pimpinan pemerintahan, nah di situ ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah, ya, tentang masalah khulafa urasyidin. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Tapi sebagai figur sumber informasi spiritual, sumber informasi kebenaran, Sunni dan Syiah tidak berbeda pendapat. Satu pendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah rujukan
menuju kenabian. Ya. Lebih kental lagi kalau kita masuk ke komunitas-komunitas sufi, torekot ataupun komunitas arifin. Ya, itu yang sempat saya pahami seperti itu. Jadi itu tanggapan saya atas pertanyaan Mas Rio. Ya. Masih ada pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Siwo tentang kawin beda agama? Begini, sepanjang yang saya tahu, ini agak fikih ya. Lebih baik di dalam masalah fikih itu kita nyari guru fikih, kita nyari dokter fikih, kemudian kita ambil resepnya. Tapi mungkin sedikit saja saya punya pendapat bahwa yang tidak diperbolehkan itu pernikahan itu bukan antar agama. Yang tidak diperbolehkan itu pada saat seorang muslim atau muslimah dia mengawini orang kafir, itu yang tidak boleh. Dan orang kafir itu definisinya tidak pasti kalau dia itu orang yang non muslim ya, karena orang non muslim nanti ada yang masuk kategori muslim fitri misalnya seperti itu. Nah, jadi perkawinan beda agama itu menurut saya tidak menjadi masalah, meskipun ya, di sini posisi antara laki-laki dan perempuan memang dibedakan. Kenapa? Karena posisi laki-laki dalam keluarga, di dalam fikih Islam itu dia diposisikan sebagai pemimpin, ya, sebagai kepala rumah tangga, dan dia bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi di dalam keluarga itu terkait dengan masalah rumah tangganya. Kalau di dalam rumah tangga itu ada istri, ada anak, misalnya termasuk ada siapa, anak asuh, keponakan, pembantu, itu semua tanggung jawab nilainya itu penuh harus dipegang oleh suami. Beda dengan istri. Istri dia hanya bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak dan bagaimana dia mendampingi suami. Tapi kalau suami salah, istri tidak bertanggung jawab terhadap suami yang salah. Kalau suami, istrinya salah, itu suami ikut mempertanggungjawabkan kenapa istrinya salah, dan seterusnya. Sehingga pemposisian di dalam pernikahan itu diperhitungkan dan dibedakan. Kalau seorang laki-laki muslim itu dia boleh gitu ya, menikah dengan orang-orang yang jadi lebih longgar. Sementara kalau perempuan sama sekali dinyatakan tidak boleh kalau dia dinikahi oleh orang kafir. Ya, saya tidak mengatakan kalau selain Islam itu pasti kafir. Oh tidak, gitu ya. Nanti ada apa sih definisi kafir? Mungkin ada di kesempatan yang lain. Sementara kira-kira begitu. Kepada Mas Rio di Cibulir, mudah-mudahan tidak puas, dan terima kasih atas tidak puasnya. Iya, baik, terima kasih. Bos. Oke, kita coba terima lagi telepon, silahkan. Jadi 021398350905. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa ini? Ismail. Dengan siapa? Ismail. Mas Ismail. Agak sedikit keras suaranya Mas Ismail ya. Iya. Silakan. Ini mau nanya, yang dimaksud judi itu apa sih, Bu? Judi itu kayak gimana sih yang dimaksud judi? Terima kasih, Assalamualaikum. Itu saja ya? Ya. Ya baik, terima kasih Mas Ismail. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Simpel sekali sih, Bu. Tapi sih, Bu, nanti mungkin sih akan menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Ismail. Tapi sebelumnya kita dengar dulu ada beberapa komersial break ya, sih, Bu ya. Sebentar saja sih, Bu. Ya baik, Night Audience, sebelum nanti Siwa akan menjawab pertanyaan ataupun juga sharing dengan Mas Ismail tentang judi, kita dengar dulu yang berikut ini. Hey, semua jari-jari, bersiaplah berdisko di atas remote. Kini Indovision semakin seru, semakin lengkap kategori tayangannya. Dengerin ya. 1. Buat jari yang suka nonton film, pilih Movies. 2. Buat jari kekar, ke Sports aja. 3.
Mau tayangan menghibur? Tinggal pencet entertainment, Chin. 4. Ada tayangan knowledge juga loh. 5. Buat kamu yang suka musik dan serial, ada music and variety. 6. Buat yang suka gaya hidup, ada lifestyle. 7. Pencet cari e-mute ke tayangan Tobler ya. 8. Mau update berita, ke news saja. 9. Ada tayangan kids. 10. Ada oriental. Ayo berlangganan. Segera hubungi 0807 177 8899. Hanya Indovision dengan kategori tayangan eksklusif, mendidik dan berkualitas dunia. Indovision, bukan yang lain. 105.8 Light FM, the best slow hit station, and Sony Music Indonesia present live Jesse Tune the album launching. Triple CDs of 49 best Jesse tunes ever. George Du, Earth, Wind and Fire, Lake, Celebrate, don't you wait. Never hesitate. Celebrate while you still dan masih banyak lagi. Live Jesse Tune di album launching Kamis 3 Maret 2011 di Rolling Stone Cafe Jakarta, Jalan Ampera Raya nomor 16 Jakarta Selatan, jam 8 malam, free of charge. Live Jesse Tune di album launching menampilkan Ricky Joe and the Factory dan Gideon Momongan, pengamat musik Indonesia yang akan mengulas tuntas live Jesse Tune di album. Dapatkan juga kesempatan memperoleh live Jesse Tune di album secara gratis. Live Jesse Tune di album launching free of charge Kamis 3 Maret 2011 di Rolling Stone Cafe Jakarta, Jalan Ampera Raya nomor 16 Jakarta Selatan, jam 8 malam. Live Jesse Tune di album launching dipersembahkan oleh Sony Music Indonesia dan 105.8 Light FM, the best slow hit station. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live, anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7300. Central Online, the most reliable internet. Ya baik, Leto dan kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Siwo? Halo Siwo? Oke, kelihatannya terputus ya hubungan kami dengan Siwo Agus Hidayat. Baik, nanti saya akan coba hubungi lagi. Ya, saya akan coba hubungi lagi nanti dengan Siwo Agus Hidayat. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi Anda dan raih keuntungan ekonomis dengan mempengaruhi klien atau mitra kerja Anda hanya dalam 2 menit. Ikuti Champion Spirit, seminar sehari bersama Freddy Tanujaya, penulis buku Ledakan Pengaruh Anda dalam 2 menit. Sabtu, tanggal 5 Maret 2011, jam 10 pagi di PT Ogitu Indonesia, Geraha Matapel Lantai 1, Jalan Arjuna Utara nomor 46, Jakarta Barat. Anda bisa merubah hidup Anda dalam mempengaruhi klien dan mengoptimalkan sukses kerja Anda bersama tim, sales, dan marketing dengan mengikuti seminar Champion Spirit. Champion Spirit, seminar sehari bersama Bapak Freddy Tanujaya, penulis buku Ledakan Pengaruh Anda dalam 2 menit. Sabtu, tanggal 5 Maret 2011, jam 10 pagi di PT Ogitu Indonesia, di Geraha Matapel Lantai 1, Jalan Arjuna Utara nomor 46, Jakarta Barat. Daftarkan segera diri Anda karena tempat terbatas. Hubungi Nani di 021 398 35900. Hanya dengan Rp99.000 sudah termasuk coffee break, lunch, dan sertifikat. Seminar Champion Spirit brought to you by Ogitu.com. Belanja online, barang bermerek asli bergaransi, diskon hingga 80%. Ogitu didukung oleh Electronic Solution, Infonet, Hewlett Packard, Canon, Delighting You Always, and 105.8 Light FM, the best slow hit station. Ya baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, tadi pertanyaannya dari Mas Ismail di Purwakarta. Apa yang dimaksud dengan? Iya, apa yang dimaksud dengan? Oke, silakan Siwo. Judi, betul. Jadi teringat lagu judi ya Siwo ya. Ya itu ada yang SMS ke saya. Soal judi tanya sama Bang Romar ya. Oh gitu. Iya Siwo. Iya. Coba dilanjut Siwo. Ya saya ambil. Monggo Siwo. Ya.
Terima kasih kepada Mas Ismail Bayu di Purwokerto. Beliau mempertanyakan apakah judi. Saya punya cerita menarik tentang masalah judi. Dan juga satu lagi, yaitu masalah riba. Ada dua ini, judi dan riba. Itu semakin saya belajar dan mencari definisinya itu, saya semakin kabur. Jadi saya semakin tidak tahu apa sih sebetulnya definisi judi dan apa sebetulnya definisi riba. Nah, ada dua hal ini yang sampai sekarang saya belajarnya belum tuntas. Ya, karena tapi akhirnya begini, agar upaya selamat dari hal-hal judi atau riba, maka kalau ada indikasi-indikasi ke sana, meskipun ilmu saya belum bisa pasti, kalau ada indikasi-indikasi ke sana, itu saya berusaha untuk menjauhinya. Tetapi kalau kembali ke pertanyaan, apakah judi? Saya hingga saat ini belum selesai dalam belajar apakah definisi judi. Dan satu lagi juga, apakah riba? Semakin saya pelajari, semakin kabur definisinya. Judi juga, semakin saya pelajari, semakin kabur definisinya. Maksudnya bahwa kenapa saya begitu? Cuman mau aslinya itu mau jawab bahwa saya belum tahu gitu loh. Ya, biar rotok keren gitu, tapi gitu rotok mubeng-mubeng gitu. Padahal aslinya kalau ditanya apakah definisi judi, ya aslinya begini, saya belum tahu hingga saat ini. Termasuk juga riba. Apakah riba? Saya belum tahu definisinya. Cuman yang muter dulu ya, itu antara lain kekurangan dan kelemahan saya. Jadi kira-kira Mas Ismail ya. Iya. Cuma diajak muter-muter dulu ya Siwo ya. Mudah-mudahan tidak puas. Ya Siwo. Ya. Diajak muter-muter dulu ya Siwo ya. Muter-muter dulu ya. Biar agak keren. Biar agak keren ya. Oke, Mas Ismail di Purwakarta ya, itu tadi sharing dari Siwo. Ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, silakan. Masih saya tunggu di sesi ini. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan. Silakan. 021398359905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mas Ismail. Siapa? Mas Ismail. Oh, yang tadi. Oke, kan nggak dijawab. Sekarang mau nanya ini pertanyaan ulang dari Mas Boy kemarin ya. Tentang yang fenomenal ini nih, Ahmadiyah. Pertanyaan saya ada 3. Pertama, bisa satu aja Mas pertanyaannya. Iya, ini satu sih, satu. Apa ini maksud dengan Ahmadiyah? Yang kedua, siapakah Mirza Ghulam Ahmad itu? Dan yang ketiga, kenapa ya ini menurut Siwo ya, dari hasil pengalaman Siwo pernah masuk Ahmadiyah, kenapa yang ketiga gimana? Ada sebagian orang yang benci sama Ahmadiyah. Halo, yang ketiga bisa diulang? Kenapa sekarang ada sebagian orang yang benci sama Ahmadiyah? Mungkin Siwo pernah tahu gitu ya, karena pernah masuk ke Ahmadiyah gitu. Ini masalahnya di mana sih? Kenapa sampai ada sebagian orang yang benci sama Ahmadiyah gitu? Oke, Mas Ismail, coba pertanyaan yang pertama adalah apakah Ahmadiyah? Apakah Ahmadiyah itu? Yang kedua, siapakah Mirza Ghulam Ahmad itu? Siapakah? Mirza Ghulam Ahmad. Oke. Yang ketiga, kenapa orang benci? Ada sebagian, nggak semua kan? Kenapa ada sebagian orang yang membenci Ahmadiyah begitu ya? Nah, yang keempat ya, nanti kalau rehat saya minta lagunya Metallica ya. Wis. Iya dong, Metallica dong. Saya kan masih, soalnya ini kan masih agama. Ya. Saya masih muda bang. Oke deh, ya, makasih Mas Ismail ya. Assalamualaikum. Malah lari ke request. Moga sih, Ya, saya ambil ya. Ya, Mas Ismail lagi nih, jadi masuk 2 kali berturut-turut. Beliau mempertanyakan tentang Ahmadiyah, ada 3 hal. Apa sih Ahmadiyah itu? Kemudian yang kedua, siapa Mirza Ghulam Ahmad? Kemudian yang ketiga, kenapa sih ada yang di Ahmadiyah? Ya, sepanjang yang saya tahu, jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Jadikan sebagai data tambahan atau mungkin pembanding. Apakah Ahmadiyah? Ahmadiyah adalah sebuah komunitas yang dia menjadikan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai pintu menuju
kenabian, pintu menuju sang nabi, pintu menuju Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga bisa dikatakan Ahmadiyah adalah satu komunitas yang dia mendudukkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai sang penafsir Al-Quran. Nah, mungkin itu kalimat sepanjang saya mampu menyusun kalimat ya, seperti itu. Jadi saya ambil beda khususnya dibandingkan yang lain ya. Jadi kalau teori definisi itu adalah gabungan dari jenis dan pembeda dekat. Ini agak sedikit teori logika ya. Jadi Ahmadiyah kalau diambil jenisnya itu adalah dia komunitas dari kaum muslimin ya. Pada umumnya kaum muslimin itu kan punya kaidah-kaidah yang sama, bahwa Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, Rasulnya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, di sana ada puasa, haji dan lain-lain ya, yang itu merupakan akidah-akidah primer dan syariah fikih-fikih primer itu sama. Nah, apa yang membedakan Ahmadiyah dengan yang lain? Ya, itu beda khususnya adalah komunitas Ahmadiyah ini memposisikan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai jembatan menuju pemahaman Al-Quran, atau dalam kalimat lain bisa dikatakan sebagai pintu menuju Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang Rasul ya, mungkin itu. Nah, sebutannya kadang-kadang disebut sebagai imam, kadang-kadang disebut ya, ini tanda petik ini ya, disebut sebagai zillun nubuwah ya, atau disebut nabi yang nur syar'i, disebut sebagai bayangan kenabian ya. Itulah yang saya pahami pada saat saya belajar tentang Ahmadiyah, seperti itu. Jadi kalau misalnya beliau masyarakat komunitas itu, saya tidak mengatasnamakan Ahmadiyah ya, karena bukan kapasitas saya untuk mewakili Ahmadiyah. Ini sepanjang yang saya tahu pada saat saya belajar tentang Ahmadiyah. Ya, jadi kesamaan dengan muslimin yang lain ya, sebagaimana mazhab-mazhab komunitas yang lain, beda khususnya itu ada di Mirza Ghulam Ahmad itu. Kalau kemudian ditanya siapakah Mirza Ghulam Ahmad? Mirza Ghulam Ahmad adalah seseorang sosok figur yang dijadikan oleh para pengikut Ahmadiyah sebagai sang penafsir Al-Quran, sang figur yang diyakini bisa membawa kepada keislaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Kayaknya kalau kemarin sudah sedikit disinggung, kalau di Syiah itu yang dijadikan figur seperti itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Sementara kalau di Sunni yang dijadikan figur seperti itu adalah Khulafaur Rasyidin. Ya. Atau sering disebut dengan sahabat yang 4, sahabat besar 4. Ya. Itu sebagai sosok pintu menuju sang Nabi. Ya. Kemudian spesifikasi lain yaitu dalam bentuk kitab. Misalnya begini, kalau di Sunni sangat terkenal bahwa Sahih Bukhari Muslim itu sebagai kitab kedua setelah Al-Quran. Di Syiah itu juga ada kitab namanya Nahjul Balaghah, itu sebagai kitab kedua setelah Al-Quran. Di Ahmadiyah itu ada kitab namanya Tazkirah. Nah, itu sebagai kitab kedua setelah Al-Quran. Nah,
Bukhari Muslim itu merupakan pintu pembantu untuk menafsiri Al-Quran. Juga di dalam Syiah itu Nahjul Balaghah juga didudukkan sebagai kitab pembantu untuk menafsirkan Al-Quran. Sama, Tazkirah juga didudukkan sebagai kitab pembantu dalam rangka ingin masuk menafsirkan Al-Quran. Itu yang saya tahu. Nah, figur penafsir dan figur sebagai pintu untuk dijadikan oleh umatnya menuju sang Nabi dan sang Rasul Muhammad SAW, figur itu adalah Mirza Ghulam Ahmad dari Ahmadiyah. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa sih ada orang yang benci kepada Ahmadiyah? Ya, saya kayaknya begini, coba deh tanya sama yang benci, gitu kan. Karena kebencian itu masalah personal, bisa macam-macam penyebabnya. Ada yang karena salah paham, ya. Ada yang dia menjadi korban informasi, juga ada. Dulu sebelum saya mempelajari Ahmadiyah, ya saya juga diajak oleh informasi-informasi yang mengelilingi saya, itu tidak benci kepada Ahmadiyah. Tapi setelah saya mempelajari Ahmadiyah, ternyata beda dari apa yang tersuarakan di masyarakat kayaknya. Sama, pada saat saya di NU, saya ada informasi-informasi yang mengajak saya benci kepada Ahmadiyah. Setelah saya masuk ke Ahmadiyah, ternyata beda dengan apa yang disuarakan di masyarakat keliling saya waktu itu di NU. Demikian juga informasi itu banyak sekali yang mengajak saya untuk membenci Islam Jamaah. Sekarang LDII, ya, dulu tadinya itu Islam Jamaah, kemudian berubah menjadi namanya itu menjadi apa ya namanya ya, lupa saya. Ya itulah, banyak berganti nama yang sekarang itu jadi LGII. Itu banyak sekali informasi-informasi yang mengajak saya membenci komunitas itu. Tapi setelah saya masuk dan tabayun ke dalam, saya klarifikasi ke dalam, saya belajar langsung dari tangan pertama. Ternyata beda sekali apa yang tersuarakan di masyarakat umum, gitu ya. Sama tentang misal Syiah misalnya ya. Pada saat saya belum mempelajari Syiah, belum saya masuk ke Syiah, saya hanya menerima berita-berita tentang Syiah itu dari masyarakat pada umumnya. Itu saya diajak untuk membenci Syiah. Ya mungkin saya terinspirasi dari perjalanan hidup saya, bahwa saya sangat banyak terjebak oleh informasi. Maka saya tidak boleh lagi terjebak menerima sesuatu dengan tergesa-gesa atau menolak sesuatu dengan tergesa-gesa. Makanya mohon jangan tergesa-gesa menerima, tapi juga mohon jangan tergesa-gesa menolak. Ya, apalagi kemudian sampai membenci, apalagi menghakimi. Entar dulu, hati-hati. Kalau tidak hati-hati, minimal saya punya banyak kisah hidup saya bahwa saya banyak terjebak kepada informasi-informasi. Ternyata setelah saya klarifikasi ke sumbernya, saya tabayun ke tangan pertama, apalagi yang namanya ingkarus sunnah. Udah, sebelumnya tidak ada sama sekali informasi yang positif tentang ingkarus sunnah. Tapi saya justru penasaran, jangan-jangan terjadi seperti itu lagi. Saya terjebak sama informasi. Kebetulan saya bisa langsung belajar ke tangan pertama, saya langsung bisa masuk ke komunitas di dalam, dan ternyata jauh sekali dari apa yang beredar di masyarakat. Yang itulah sama juga tentang Ahmadiyah. Kalau saya tidak tabayun ke dalam, kalau saya tidak masuk, ya pasti saya menjadi korban informasi. Ya, apalagi kalau ya kita kan sangat paham ya, masyarakat yang di sekitar kita ini, termasuk masyarakat media, itu kan luar biasa. Kadang-kadang tidak memahami masalahnya, tapi sudah asik komentar. Nah, bayangkan orang yang tidak punya pembanding,
tidak mempunyai wawasan latar belakang tentang itu, kemudian mendapatkan komentar dari orang yang tidak membidangi. Sementara yang mendengar komentar itu dia tergesa-gesa mengambil atau tergesa-gesa menolak. Bayangkan apa yang terjadi. Itulah yang saya banyak alami dalam fase-fase perkembangan hidup saya itu. Saya begitu banyak terjebak oleh informasi-informasi yang bukan dari tangan pertama. Ya, apalagi kalau itu sudah dikemas, kemasannya itu egoisme madhab, egoisme agama, fanatisme kelompok. Wah, sudah mengerikan dunia informasi ini kalau kita tidak hati-hati. Ya, kita ini mempunyai budaya yang sangat subur, budaya komentar namanya. Tetapi budaya itu hampir mati, yaitu budaya klarifikasi, budaya tabayun. Bahkan begitu entengnya seseorang belum tabayun masalahnya, belum mengklarifikasi masalahnya, belum memahami masalahnya, tapi sudah asik komentar. Itulah kelemahan dalam dunia informasi yang luar biasa. Ya, yang paling diuntungkan ya tentu para provokator. Paling mudah dia memprovokasi orang yang tidak mempunyai kritis di dalam klarifikasi, dalam tabayun. Nah, dan dia mudah menerima atau menolak sesuatu tanpa kecermatan, tanpa kewaspadaan, tanpa keseriusan. Ya udah, mudah sekali masyarakat ini diumpang-ambingkan, dihantam sini, hantam sana, tubrukkan ini dengan tubrukkan itu. Kenapa? Ya kita mudah sekali untuk dibawa oleh informasi. Padahal informasi itu hanya ada dua kemungkinan. Mungkin benar, mungkin salah. Sementara untuk menentukan itu benar atau salah, itu butuh perangkat-perangkat yang harus tertib, gitulah kira-kira. Jadi kenapa orang membenci sesuatu misalnya? Ya itu masalah personal, alasannya mungkin bisa macam-macam ya. Tetapi juga ada alasan yang tidak sedikit yang terjadi pada kehidupan saya. Kenapa saya pernah membenci Ahmadiyah? Karena saya terus dari informasi dan saya tidak mau klarifikasi. Ternyata setelah saya klarifikasi, Muhammadiyah itu tidak seperti yang disuarakan waktu itu, gitu. Juga terkait kepada mazhab-mazhab yang lain. Dan begitulah. Jadi anehnya ini kita berkecimpung di dunia spiritual yang mestinya itu penuh dengan kesucian-kesucian, penuh dengan kebijakan-kebijakan, tapi aneh ya. Saya ini bergelimang di dunia spiritual, tapi banyak yang menanamkan kebencian-kebencian terhadap diri saya. Ya begitulah pengalaman saya. Maka selalu dalam mukadimah itu selalu kan saya ulang sekian kali, mungkin sudah ribuan mengulang mukadimah itu. Jangan tergesa-gesa menerima dan jangan tergesa-gesa menolak. Itu baru menerima dan menolak, apalagi menghakimi, apalagi memutuskan untuk cinta dan benci. Tidak mudah itu. Nah, itu